Literasi Digital Cakra. Apa kabar Mas? Oh ya, hari ini kan kita mau bahas topik yang menarik ya. Yang menarik itu di sini kita akan bahas tentang kepemimpinan pendidikan. Mungkin siapa dulu nih ya yang mau yang tahu tentang leader atau pemimpin itu seperti apa? Oke, jadi seorang pemimpinnya menurut bukunya Sarifuddin itu tahun 2019 ya, dengan judul Kepemimpinan Pendidikan. Ternyata pemimpin itu merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menentukan arah atau sebagai sosok yang bisa dipercayai oleh seluruh anggota. Nah, hal ini juga didukung oleh pendapat dari Yuliana dan Jayati tahun 2018 dalam artikelnya yang berjudul Analisis Karakteristik Pemimpin yang Dikagumi oleh Bawahan. Ternyata di sana itu diterangkan bahwa seorang pemimpin itu ibarat nakoda yang membawai sebuah kapal, di mana dalamnya itu seluruh penumpang atau bisa dibilang ya anggotanya, sehingga bisa menjadi sosok yang mampu diandalkan di tempat tersebut. Dan biasanya seorang pemimpin itu juga menjadi indikator baik buruknya suatu organisasi. Ya. Di pemimpin itu penting ya untuk menjadi istilahnya muka lah bagi organisasi itu. Nah, kalau menurut Mas Hari sendiri itu tugas atau fungsi dari seorang pemimpin itu apa? Oke, jadi untuk tugas dan fungsi atau bisa dibilang tupoksi ya mungkin ya. Seorang pemimpin ini menurut buku karya Edwin Sesatya tahun 2023 dalam bukunya judul Kepemimpinan Pendidikan sama, bahwasanya seorang pemimpin ini adalah mampu untuk melaksanakan fungsi manajerial. Nah, manajerial ini biasanya berupa pembimbingan seluruh anggota, kemudian monitoring kinerja anggota, strukturalisasi di dalam organisasi, kemudian memotivasi anggota mungkin bila ada yang capek, ada yang lelah gitu, perlu dimotivasi. Kemudian juga biasanya seorang pemimpin ini juga harus mampu mewadahi dari keinginan-keinginan dari anggotanya. Mungkin yang sekiranya berprestasi harus mampu diwadahi, dan seorang pemimpin harus mengetahui yang itu. Nah, di sisi lain juga tak jarang seorang pemimpin itu juga menjadi bagian depan ketika ada kunjungan atau mungkin ada undangan dari instansi lain. Itu seorang pemimpin atau kepala sekolah mungkin kita bilangnya itu biasanya itu berperan di sana. Nah, kita sekarang kan tidak tahu mungkin ya, pasti kan masing-masing Mas Kim sama Mas Adi kan punya sosok yang nah, menurut mungkin Mas Kim atau siapa dulu ya, itu sosok pemimpin yang ideal menurut Mas Kim atau mungkin Mas Adi itu tidak apa? Kalau dari aku lebih cocok sama pemimpin yang demokratis. Nah, alasannya tuh kenapa? Karena dalam kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang demokratis itu, kita sebagai anggota merasa lebih dihargai. Contohnya, misalnya dalam pengambilan keputusan, pendapat kita bisa lebih dihargai dan didengar karena pemimpin yang ada itu pemimpin yang demokratis. Itu. Oke, kalau dari saya sendiri itu lebih suka yang pemimpin ini yang tidak anti kritik, karena kan mungkin seorang pemimpin mampu untuk mengarahkan seseorang ya, tetapi tidak jarang juga seorang pemimpin tidak mau untuk menerima masukan dari anggotanya. Nah, di sisi lain juga saya itu juga lebih cocok untuk pemimpin yang melek teknologi. Karena kan takutnya nanti ketika ada tugas baru ya, apalagi sekarang belum merdeka kan semua berbasis teknologi ya. Nah, itu takutnya menyusahkan anggotanya, nggak begitu ya, kan kasihan nanti malah tumpang tindih di kerja. Kalau saya sendiri ya, kalau saya lebih ke itu karakter. Jadi saya suka karakter pemimpin itu yang sebenarnya itu dapat percaya. Jadi anggotanya dapat percaya sama anggotanya gitu. Terus kemudian itu yaitu jujur. Karena kalau
keputusan bohong itu nanti dia bakal nggak bisa memimpin anggotanya karena anggotanya akan ikut-ikutan bohong. Jadi lebih ke karakternya sama moralnya. Jadi kalau pemimpin karakternya bagus, moralnya bagus, nah itu yang saya yang ditambahkan itu. Ternyata perlu kita ketahui bersama ya, bahwasanya seorang pemimpin itu juga memiliki etika. Mungkin ada yang bisa menerangkan etika seorang pemimpin Ya. Nah ini tadi kamu makin ya. Ini memang pemimpin itu harus ada etika ya. Ini saya baca di bukunya Dr. B.C. Marhawati, Mahasiswa Pendidikan. Bukunya itu kepemimpinan pendidikan. Nah, etika dalam kepemimpinan itu sangat penting. Idealnya pemimpin itu berkewajiban untuk menetapkan teladan dan moral bagi anggota dalam organisasi. betul. Tuh. Kemudian dia juga harus mampu menentukan kegiatan organisasi yang mungkin nanti akan memberikan nilai-nilai masyarakat pada umumnya. Nah, pemimpin perlu menunjukkan perilaku yang etis ketika melakukan apa yang secara moral itu benar. Nah, di dalam bukunya Besi ini ya, itu etika pemimpin itu adalah etika yang menunjukkan keberanian moral untuk mengubahnya moral dalam perilakunya untuk didasarkan perilaku pada prinsip moral. Jadi idealnya pemimpin itu mendasarkan perilakunya pada prinsip moral yang menghormati hak rekan atau anggotanya dan memperlakukan mereka secara adil. Jadi etika perilaku pemimpin harus menunjukkan konsisten antara kata atau ucapan yang tindakan serta perilaku kebajikan. Itu maksudnya etika dari pemimpin. Nah, pemimpin kan yang punya tadi kan punya karakter kan itu sebab utama mungkin di sini mungkin masih mau tahu mungkin karakter yang diperlukan oleh seorang pemimpin itu banyak. Nah, dari yang ku tahu tuh karakter seorang pemimpin pemimpin itu ada beberapa. Salah satu contohnya itu bijaksana dalam menjalankan kepemimpinannya. Nah, karakter utama seorang pemimpin ini juga dibahas dalam sebuah jurnal yang berjudul Developing Character-Based Leadership Through Guided Self-Reflection. Nah, di artikel dalam jurnal ini itu dijelaskan bahwa pemimpin memerlukan beberapa karakter utama. Yang pertama tuh yang sudah saya sempat singgung soal bijaksana. Yang kedua itu pemimpin harus adil, harus memiliki karakter yang adil. Nah, adil di sini berarti pemimpin harus bisa membagi beban kerja kepada semua anggotanya secara adil, sehingga ketika anggotanya menjalankan tugas dari pemimpin itu tidak memberatkan salah satu anggota saja. Nah, pada artikel tersebut juga dijelaskan bahwa pemimpin harus memiliki karakter rendah hati. Nah, karakter rendah hati di sini yang dimaksud itu pemimpin harus berpikir bahwa ketika sebuah organisasi yang dipimpin mendapatkan sebuah pencapaian itu bukan hanya didasarkan pada satu orang saja, tapi pencapaian itu dihasilkan oleh kerja sama tim dari kelompok yang dipimpin oleh si pemimpin ini. Dan yang terakhir, pemimpin harus memiliki keberanian untuk memimpin kelompoknya. Nah, keberanian ini maksudnya keberanian diperlukan sebagai tindakan saat memimpin sebuah kelompok untuk mengambil risiko dalam menentang praktik konvensional yang salah, misalnya gratifikasi atau korupsi yang sudah menjadi rahasia umum sering terjadi dalam kelompok-kelompok tertentu. Berarti cukup banyak juga ya karakter kayak ya adil, terus berani gitu. Kan pemimpin itu kan kadang dianggap berhasil itu kan pasti kan ada kayak kemampuan atau kompetensi atau keterampilan ya kan keterampilan manajemen yang mumpuni gitu kan. Sekarang kalau kita bahas pemimpin mungkin kalau di sekolah kan kepala sekolah ya itu mungkin kriteria apa keterampilan apa yang harus dimiliki oleh kepala sekolah itu? Oke, jadi berdasarkan dari buku kepemimpinan ini Dr. B.C. Marhawati sama kayak Pak Anjar juga ya di tahun 2021 bahwasanya itu pemimpin itu memiliki 3 keterampilan utama. Yang pertama keterampilan teknik,
teknis itu banyak hubungan manusia dan keterampilan konseptual. Oke, jadi untuk keterampilan teknis sendiri ini adalah keterampilan menerapkan tindakan-tindakan praktis dalam pemecahan masalah. Sebagai contoh, biasanya ini lebih ke arah teknologi, seperti menyusun program laporan pertanggungjawaban, terus kemudian menyusun laporan tertulis program sekolah. Di sisi lain juga mungkin penataan ruangan, pembuatan surat dan sebagainya. Di sisi lain juga ada keterampilan hubungan manusia ini. Nah, di sini itu biasanya lebih ke arah penempatan diri seorang pemimpin itu bagaimana? Adaptasi gitu. Iya, adaptasinya. Ya. Jadi yang pertama mungkin seperti keterampilan menempatkan diri dalam sebuah kelompok, kemudian sikap terbuka terhadap suatu kelompok ketika mungkin ada suatu rapat atau sebagaimana ya. Kemudian juga pemerataan tugas dan tanggung jawab kepada seluruh anggota. Dan terakhir ada namanya keterampilan konseptual. Nah, ini adalah kecakapan-kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ini juga merupakan syarat utama ya. Karena kenapa? Karena dengan pemahaman kecakapan konseptual ini, maka seorang pemimpin ini bisa menjadi rujukan bagi seluruh anggotanya. Gitu. Semenjak panutan gitu. Iya. Baik. Jadi yang dari tadi Mas Adi sudah sebutkan tuh ternyata pemimpin ini memerlukan banyak keterampilan ya. Jadi keterampilan teknis, hubungan manusia dan konseptual. Nah, mungkin kita itu sering melihat seorang pemimpin dalam konteks pendidikan tuh kepala sekolah itu suka sekali nyuruh-nyuruh. Tapi kesana maksudnya. Pengalaman pada ini. Tetapi teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya menjadi pemimpin khususnya kepala sekolah itu tidak mudah. Karena dia memiliki banyak tanggung jawab, memiliki banyak tugas, peran dan fungsi sebagai kepala sekolah itu. Seperti itu. Ya, memang benar Mas Tim. Jadi memang menjadi kepala sekolah itu memang cukup berat dan memang tidak mudah ya. Karena kan tadi kan harus tanggung jawab, punya tugas, peran, fungsi gitu kan. Nah, di sini saya membaca di bukunya Edi Susatya, judulnya Pembinaan tahun 2023. Itu disebutkan bahwa tanggung jawab seorang kepala sekolah itu mencakup semua pengelolaan manajemen yang ada di sekolah itu dan aktivitas di sekolah itu. Jadi kayak penyelenggaraan kegiatan pendidikan, terus kemudian aktivitas sekolah, terus pembinaan tenaga pendidikan, hingga budaya pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana itu juga menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Nah, terus di buku tersebut juga disebutkan 8 tugas kepala sekolah. Lumayan banyak ya. Banyak itu. Ada 8 ya. Ini yang pertama itu pemimpin harus bisa melaksanakan fungsi manajerial. Tuh yang pertama. Kemudian harus bisa memotivasi anggotanya. Kemudian yang ketiga, membimbing staf supaya mau bertanggung jawab. Jadi kalau dia diberikan tugas itu bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan tugasnya itu. Kemudian yang keempat itu membimbing anggotanya atau stafnya itu supaya bekerja secara efektif dan efisien. Jadi kepala sekolah itu kan sudah pengalaman pernah menjadi staf, terus kemudian ini kerjanya yang efektif efisien. Udah contoh. Kemudian yang kelima itu menjaga iklim kondusif. Jadi tidak kalau ada permasalahan itu segera diselesaikan. Jadi misalkan saya Pak Kepala atau sebenarnya guru besar kecilian itu harus segera diselesaikan dengan tidak terlalu menjadi menjaga iklim yang kondusif di organisasi. Kemudian ini merencanakan pengelolaan administrasi, kan? Ini yang juga mungkin juga di sebuah organisasi. Kemudian yang ketujuh menjadi sumber kreativitas, dan yang terakhir itu mewakili organisasi dalam koordinasi dengan mitra kerja. Jadi sebentar ada kita dari Wisma atau dari badan lain pun kontrol di mana itu mencakup kerjasama yang antara organisasi sekolah dengan pihak mitra gitu. Sedangkan perannya berarti kan untuk kerja dan tugas perannya ya. Perannya itu di sini di bukunya itu menurut siapa tadi si Baseda. Ya itu tadi ya maksudnya itu ada 4. Yang pertama pemberi arahan, kemudian agen perubahan, ketiga pembicara dan pembina.
Kemudian kalau fungsinya, itu fungsi dari kepala sekolah itu menurut Mulyasa di dalam bukunya Susatya tadi, itu kepala sekolah itu betul sebagai edukator. Edukator berarti kan dia apa namanya mengedukasi, terus manajer, berarti dia sudah mengelola manajemen sekolahnya itu dari edukator, jadi dia juga mengolah administrasi. Terus supervisor, jadi dia bisa menginstruksi atau memberi pengawasan kepada namanya gurunya, leader, berarti kan pemimpin, gitu kan. Kemudian imitator, jadi harus bisa berimutasi, dan yang terakhir motivator, jadi biar apa namanya anggotanya biar down atau biar tambah semangat, kita harus bisa motivasi. Itu mas tadi. Banyak sekali kurang ada. Baik rekan-rekan, diskusi dari kita hari ini lumayan panjang ya mengenai kepemimpinan pendidikan. Itu menarik dari apa yang biasa saya sebutkan hari ini. Berarti kepemimpinan dalam pendidikan itu menekankan orang pemimpin, khususnya dalam hal ini kepala sekolah, harus mampu menentukan arah dan mempengaruhi organisasi dalam hal ini sekolah untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Tugas utama dari pemimpin yaitu kepala sekolah mencakup fungsi manajer ideal seperti bimbingan, motivasi, dan penilaian serta bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi tersebut. Nah, selain itu, pemimpin juga harus memiliki etika yang kuat, yang menunjukkan keberanian moral dan bersikap adil serta konsisten antara perkataan serta tindakan. Jadi tidak ada perbedaan antara perkataan maupun tindakan, sejalan. Nah, yang berikutnya itu pemimpin juga memerlukan keterampilan tertentu seperti yang sudah saya disebutkan tadi. Ada keterampilan teknis, hubungan manusia, serta konseptual yang baik. Nah, kepala sekolah pemimpin dalam hal ini kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar dalam manajemen sekolah. Nah, ini termasuk menjadi inovator dan juga agen perubahan. Gitu mas. Oke, rekan-rekan, terima kasih ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di waktu berikutnya. Literasi digital Cakra.